Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Bersama Yesus, aku dan kau dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, Kak Friska sangat senang sekali bisa kembali bertemu dengan adik-adik lewat ibadah online Minggu Advent keempat pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, untuk memulai ibadah kita, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan pujian Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sekali lagi ya. Yesus sayang semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Nah, adik-adik, sekarang kita akan berdoa. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami. Sekarang Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Tuhan pimpin dan sertailah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga selesainya. Inilah yang menjadi doa kami, ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, siapa yang mendengar cerita Minggu Advent pertama? Nah, Minggu Advent pertama bercerita tentang pengharapan, Minggu Advent kedua bercerita tentang damai, sedangkan Minggu Advent ketiga bercerita tentang sukacita. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sangat sayang dan cinta kepada kita. Maka dari itu, kita juga harus cinta dan sayang kepada Tuhan. Untuk menyatakan cinta kasih kita kepada Tuhan, mari kita menyanyikan pujian I Love You Jesus. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Sekali lagi ya. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, mari kita menyanyikan lagu Dia Lahir Untuk Kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi,
jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Tuhan kami, Dia penebus juru selamat dunia. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami anak-anak-Mu kembali ke hadapan-Mu seraya mengucap syukur atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang sepanjang hari ini kami rasakan. Sekarang Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati kami agar apa yang nanti akan kami dengarkan dapat tertanam baik di dalam akal, pikiran, dan hati kami, sehingga kami anak-anak-Mu dapat menjadi berkat dan melakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau berkati juga kakak pembimbing yang akan membawakan kebenaran firman-Mu, biarlah ia dapat berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Ini yang menjadi doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom adik-adik semuanya, apa kabarmu hari ini? Bersama Yesus, aku dan kau dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Wah adik-adik, apakah kamu semua di rumah sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Wow, dapat jempol 2 dari Kak Kiki. Tapi adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau baca Alkitab dulu ya. Kejadian 3. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan,
Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh, engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu dan ia di sebelah timur Taman Eden. Ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Selanjutnya, Matius 1 ayat 18 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus, sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah baca Alkitabnya ya. Nah, Kak Kiki mau cerita nih tentang, ada yang tahu ini apa? Ya, cinta. Minggu Advent keempat ini Kak Kiki mau bercerita tentang cinta. Cintanya siapa dan cintanya untuk siapa? Nah, tadi di Alkitab kita baca tuh tentang manusia yang jatuh ke dalam dosa. Adik-adik, Tuhan itu sayang sekali kepada manusia. Manusia diciptakan oleh Tuhan dengan begitu luar biasa. Manusia diciptakan serupa dengan gambar Allah.
Wah, hebat ya, manusia itu diciptakan Tuhan dengan sangat-sangat istimewa. Lalu, tidak hanya itu adik-adik, manusia juga diberikan nafas kehidupan oleh Allah. Selain itu, manusia diberi tempat tinggal yang sangat indah, Taman Eden yang sangat indah. Dan manusia diberi untuk merawat, menjaga Taman Eden. Semua buah-buahan, tanaman yang ada di Taman Eden boleh dimakan oleh manusia. Tetapi ada satu yang tidak boleh, yaitu buah pengetahuan yang baik dan yang salah. Tapi adik-adik, ternyata Tuhan itu kan cinta sekali sama manusia. Tapi ternyata manusia pertama Adam dan Hawa itu sangat mengecewakan. Mereka tidak taat, mereka melanggar perintah Tuhan. Nah, karena melanggar perintah Tuhan berarti manusia jatuh dalam dosa. Dan upah dosa adalah maut. Wow, sangat mengerikan adik-adik. Upah dosa adalah maut. Adik-adik, manusia pasti akan mati, pasti akan masuk neraka. Karena mereka sudah melanggar perintah Tuhan, mereka jatuh di dalam dosa. Tetapi cinta Tuhan itu luar biasa. Cinta Tuhan sangat besar, sangat dalam. Karena itu, walaupun manusia sudah melanggar perintah Tuhan dan mendapat hukuman, tetapi Allah menjanjikan seorang penolong sejati bagi setiap manusia yang percaya kepadanya. Di bahan Alkitab yang kita baca tadi di Matius, diceritakan bahwa seorang perawan yang bernama Maria akan hamil, akan mengandung seorang anak laki-laki. Nah, anak laki-laki itu akan diberi nama Yesus. Yesus itulah yang akan menjadi juru selamat kita, yang akan menjadi penyelamat kita semua manusia. Nah, adik-adik, agar kita bebas dari hukuman, agar kita selamat, agar kita bisa masuk surga, maka satu cara yang bisa kita tempuh, yaitu dengan menjadi percaya kepada Yesus itu, percaya kepada Sang Juru Selamat itu. Nah, adik, tanggal 25 Desember kita akan peringati sebagai hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus itu kan sudah lahir zaman dulu, 2000 tahun yang lalu. Dan sekarang Tuhan sudah ada di surga. Tuhan sudah menyediakan tempat yang indah buat kita semua di surga. Nah, siapa yang mau masuk surga? Kak Kiki mau masuk surga. Adik-adik mau tidak masuk surga? Wah, surga itu indah sekali. Ayo unjuk tanganmu, siapa yang mau masuk surga? Wah, semuanya mau masuk surga. Hanya ada satu cara untuk bisa masuk surga, yaitu menjadi percaya, menjadikan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Tanggal 25 Desember bukan hanya soal pesta, bukan hanya soal bisa bertemu dengan keluarga atau mendapatkan kado dari mama dan papa. Tetapi yang paling penting adalah menjadikan Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat di dalam hidup kita walaupun kita masih kecil. Nah, sekarang Kak Kiki mau mengajak semua adik-adik mengikuti apa yang Kak Kiki katakan. Siap semua? Oke, dengan semangat semuanya katakan ya, ikuti apa yang Kak Kiki akan bilang. Siap? Tuhan Yesus, jadilah Tuhan di dalam
hidupku. Jadilah satu-satunya juru selamatku. Wah, mantap. Tuhan Yesus senang sekali adik-adik. Sekarang Tuhan Yesus ada di dalam hatimu, di setiap hatimu. Karena itu, adik-adik semua mulai sekarang hiduplah takut dan taat akan Tuhan. Nah, demikian cerita Kak Kiki hari ini di Minggu Keadvent keempat. Kita belajar tentang cinta Allah kepada kita. Dia sangat mencintai kita dan bahkan rela memberikan anak satu-satunya Yesus untuk menjadi juru selamat bagi kita semua. Sehingga kita semua yang harusnya dihukum dosanya, dihukum masuk neraka, akhirnya kita bisa masuk surga dan menjadi pemenang. Nah, demikian cerita Kak Kiki. Sampai jumpa lagi. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita menyanyikan lagu bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, sebelum menutup ibadah ini, mari kita menyanyikan lagu Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal.